Kan emang terus digigil. Cara penanganan awalnya seperti apa? Ininya dari pundak belakang. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di salah satu jalur yang sebetulnya ini sepi banget. Sudah jarang difungsikan karena memang ini tuh ada di tengah-tengah pelosok. Dan sebetulnya bukan jalan ini yang akan saya bahas kali ini. Kebetulan banget saya tadi ada nemu ular picung gunung. Kemarinnya lagi saya nemu ular picung biasa. Nah, terkait kedua ular ini saya akan kembali membahasnya, mulai dari perbedaan fisiknya, warnanya, bentuknya, terus kasus-kasus yang terjadi akibat ular ini. Dan baru-baru ini, sebetulnya ini masih ada di daerah saya juga. Kemarin itu ada kasus anak kelas SD, yang kelas 4 lah, kelas 4 SD, yang tergigit sama si ular picung Rhabdophis subminiatus. Atau boleh dikategorikan ular yang memiliki bisa dan racun. Dan sebetulnya untuk kasus ini tuh sebetulnya sangat sudah banyak lah. Cuman yang terekspos itu jarang banget teman-teman. Mengingat beberapa orang itu menganggap bahwa si ular tersebut itu, ular picung tersebut itu merupakan ular yang tidak berbisa. Karena makanya ular ini tuh dianggap sebagai ular yang berevolusi. Karena zaman dulu itu ular ini tuh tidak terlalu berbahaya seperti saat ini. Makanya ular ini disebut sebagai ular yang berevolusi karena bisa mengolah racun dan bisa dari makanannya itu sendiri. Nah, makanannya adalah kodok buduk teman-teman. Kebetulan nanti kodok buduknya juga saya dapat. Jadi biar teman-teman pada ngelihat objeknya lah, mulai dari makanannya, ularnya, bahkan perbedaannya seperti apa untuk kedua jenis ular yang akan saya bahas hari ini teman-teman. Nah, ini saya dapat beberapa info. Sebetulnya ini lebih ke dokumentasinya juga sih, biar teman-teman pada percaya gitu. Karena tanpa dokumentasi dan bukti pasti tentunya akan menjadi pertanyaan apakah ini benar atau enggak. Nah, makanya ini tuh salah satu bukti yang benar-benar real, nyata, bahwasanya ular satu ini tuh nggak bisa dianggap remeh, nggak bisa dianggap sepele. Bahkan di video saya di 2 tahun ataupun 3 tahun ke belakang saya juga sempat tergigit sama ular ini. Cuman efeknya itu nggak sampai seperti anak kecil yang saat ini tergigit, yang kemarin tergigit. Kalau si anak kecil ini saya jelaskan sedikit kronologisnya. Jadi pada saat itu ular ini tuh melintas di depan sekolah SD tersebut. Dan si anak kecil tersebut, karena memang posisinya di perkampungan ya teman-teman, jadi ular sejenis picung itu paling banyak ditemukan. Nah, lewatlah si ular tersebut sehingga si anak kecil tersebut itu ngambil. Dan memang karakternya mungkin belum terlalu agresif, terus di handling tanpa ada pengawasan dari orang sekitar, karena memang itu jamnya mungkin lagi jam istirahat lah. Ambil, setelah itu si ular tersebut itu dipegang-pegang, yang pada akhirnya gigit di bagian tangan dekat dengan sikut di sebelah sini. Nah, itu gigitnya mungkin bisa dikunyah juga teman-teman. Dan itu fix ularnya itu ular picung. Dan posisinya pada saat itu belum berefek. Setelah beberapa menit kemudian
anak kecil tersebut itu mengalami fase yang sangat buruk teman-teman, mulai dari muntah-muntah, mual, bahkan terakhir itu sampai mengeluarkan busa teman-teman. Jadi mulut sampai berbusa itu karena saya juga dulu sempat mulut sampai berbusa karena ternyata ya ular ini tuh bisa menghasilkan racun gitu teman-teman. Jadi sangat di luar dugaan, ular sekecil itu ternyata benar-benar memiliki racun yang begitu kuat, bisa yang begitu kuat. Sedangkan untuk si ular picung ini sendiri merupakan ular dari keluarga Natricidae, di mana ular ini bisa mengolah racun dari makanannya itu sendiri, yaitu kodok buduk. Nah ini kodok buduk. Nah ini kodok buduknya teman-teman. Sebetulnya untuk ukuran kodok buduk seperti ini mungkin terlalu besar, mengingat si ular picung ini kadang-kadang size-nya itu nggak terlalu gede banget. Cuma memang kan ada beberapa kodok buduk yang ukurannya juga kecil teman-teman. Nah sementara dari si kodok buduk ini sendiri, dari kulitnya itu bisa menghasilkan cairan ataupun racun kayak kayak getah lah, warnanya tuh warna putih. Nah itulah yang diolah oleh si ular picung tersebut untuk menjadi senjata bagi lawan ataupun mangsanya. Nah ini kodok buduknya cuy. Tapi jarang sih. Tapi pernah sih saya juga nemu ada ular picung yang memang size-nya itu hampir gede, dan dia bisa memakan kodok dengan ukuran seperti ini. Bahkan ular picung pada zaman dulu kalau menurut saya lebih gede ukurannya, kalau nggak salah ya, dengan ukuran-ukuran saat ini tuh kecil-kecil. Nah makanya ini sekarang kita coba bandingkan size-nya, karena kebetulan saya dapat kedua ular berbisa dan beracun ini teman-teman. Tuh cek dia sudah mengeluarkan, anjir tuh men, lihat. Pertama kita lihat ini ular picungnya, si Rhabdopis subminiatus. Lihat, wow, tuh men, segede gini nih. Jadi ini sekali lagi saya jelaskan ya, sudah banyak korban yang diakibatkan oleh ular satu ini. Jadi kalian jangan menganggap remeh ular ini. Ya walaupun kadang beberapa orang tuh nganggapnya itu mah ular air, gak bakalan berbahaya. Padahal ya ini nyatanya dia ini merupakan ular yang sangat berbahaya teman-teman. Oh seperti ini. Ini Rhabdopis subminiatus atau ular picung. Ciri-cirinya seperti ini teman-teman tuh. Jadi bagian kepalanya kayak gitu. Tuh digegel ku sireum huluna. Tuh kalau dia merasa terancam, dia memipihkan bagian tedungnya. Tapi dia tidak bisa mengeluarkan pigmen kulitnya ya, seperti ular picung gunung. Nah sekarang makanya kita keluarin si picung gunungnya. Kacau. Badag picung gunungnya sok. Oke teman-teman, ini adalah si ular picung biasanya, Rhabdopis subminiatusnya. Bisa dilihat ya, pokoknya kalau melihat ular yang ujung kepalanya itu warna hijau terus ada orange-nya seperti ini adalah ular yang berbahaya lah ya. Walaupun mungkin di beberapa kampung ini tuh dianggap sebagai itu mah ular air. Tapi ya dengan adanya kasus yang kemarin terjadi pada anak-anak kecil, itu benar-benar menjadi bukti bahwa ular ini tuh tidak bisa dianggap remeh. Ini ngeri sih, bahkan peneliti Jepang itu sengaja ngumpulin jenis keelback ini atau si jenis ular picung ini tuh buat diteliti, karena memang ternyata ular ini tuh memiliki kemampuan yang unik. Jadi dia bisa mengeluarkan kelenjar racun. Nah dari sini nih, dari bagian tedung ini nih. Nah dari sini biasanya dia ngeluarin cairan. Nah ini disebutnya knuckle glade teman-teman. Jadi kalau misalnya dibuka si kulit ularnya ini, di sini tuh ada semacam titik-titik untuk mengeluarkan cairan. Biasanya untuk ular-ular keelback itu rata-rata seperti itu. Nah terus dari segi kepala juga ini kayak gini. Padahal dulunya ini digolongkan sebagai ular yang tidak berbisa. Tapi ya tadi karena dia berevolusi memakan kodok buduk ini,
Jadi dia memiliki kemampuan untuk mengolah racun dan bisanya dari makanannya sendiri, coy. Taringnya juga sebetulnya taring kecil, teman-teman. Ini kita coba perlihatkan nih buat teman-teman. Nih, lihat. Ini sekecil ini juga udah punya taring, coy. Di bawang. Ya. Ih, mana bi teh? Tah, ada? Nah ini nih. Lihat, taring ini nih teman-teman yang memiliki kantong bisa nih. Tuh. Jadi dia punya taring kecil setajam jarum, coy, itu. Jadi tipikal ular ini tuh mengunyah, coy. Tentunya kalau ngunyah ya sama, dia nginjek bisanya. Nah, itu taringnya. Jadi ular sekecil ini pun memiliki taring yang kalau misalnya gigit ataupun kunyah kulit kita ya cukup menyakitkan juga, coy. Rata-rata untuk efek dari si ular ini tuh kalau yang sudah saya rasakan awalnya tuh pusing, puyeng, kepala itu benar-benar berat banget, coy. Dulu kalau misalnya masih ada videonya, jadi teman-teman bisa lihat video saya waktu dikunyah, coy. Kalau saya benar-benar dikunyah dulu waktu di daerah Bogor kalau gak salah. Nah itu ularnya kita tangkap pas memang momennya itu lagi malam hari, lagi dia posisi istirahat. Karena ular ini cenderung aktif pada siang hari. Kalau malam hari biasanya mereka cenderung istirahat di atas-atas pohon kecil. Ternyata ular ini agak sedikit bersifat arboreal. Biasanya ada di pohon-pohon kecil. Tapi memang habitatnya ada di pinggir sungai, teman-teman. Karena ular ini ada yang bilang juga semi akuatik. Karena dia ada di air, ada juga di darat. Tapi kebanyakan sih ular ini adanya di darat, teman-teman. Makanannya ya ini, kodok budug, terus katak, terus ikan kecil, kadal-kadalan. Tapi lebih dominan mereka ini makan katak dan kodok, teman-teman. Wow, jadi kesimpulan dari video ini sebetulnya adalah menjawab bahwa lebih mempertegas sih sebetulnya, lebih mempertegas bahwa ular ini tidak bisa dianggap remeh karena sudah ada beberapa kasus yang ditimbulkan akibat bahayanya si ular picung satu ini, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jadi itu hanya memperjelas sih bahwa ular yang ada di sekitar kita ternyata ada yang sangat berbahaya, walaupun ular ini kelihatannya memang tidak berbahaya, coy. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.